Susiana, ini saya dengar Mbak Susiana adalah salah satu TKI yang diberangkatkan secara ilegal ya, Iya, betul. oleh salah satu sponsor. Iya, Bisa dijelaskan Mbak Sus, bisa. gimana ceritanya? Awal pertama kan saya tanya tuh, eh, di negara apa aja yang buka kan. Saya pengennya kan tadinya berangkat ke Hong Kong atau Taiwan. Terus kata Bu Etinya, kata sponsornya kan bilang enggak, tutup semua kan, yang buka cuma Saudi doang. Terus kata saya kan ya udah, saya mau kalau ibaratnya gajinya sama kayak di negara Asia. Dia bilang iya. Katanya 6 juta ke atas, katanya itunya gajinya 6,5 juta dia bilang. Terus saya maulah karena udah perjanjian kayak gitu kan. Terus apa ya, prosesnya bikin paspor apa kan di Cirebon, terus sidik jarinya ke Jakarta 2 hari nginep di sana, terus balik lagi 1 minggu kemudian terbang. Nah Mbak Sus bisa tahu itu ilegalnya pas di proses yang mana? Di pas mau penerbangan tuh. Mau penerbangan ke Arab? Iya, di Jakarta kan biasanya kan kalau nggak ilegal nggak dijagain, nggak dianterin sampai pintu bandara mau masuk kan. Kalau ini mah saya selalu diawasin, dipantau sama dia itu. Saya curiganya di situ. Nah saat mau terbang di Jakarta tuh di Bandara Soekarno-Hatta itu paspor sudah dipegang sama Mbak Sus? Iya, pas udah di dalam dia kasihin paspor sama surat vaksin. Nah paspornya itu datanya untuk apa tuh? Untuk wisata atau emang untuk bekerja? Wisata. Untuk wisata. Masa berlakunya 90 hari. 90 hari. Nah terus setelah itu diberangkatkan kok kemana di Arabnya? Saudi. Di Saudi, Saudi Riyadh oh tempatnya. di Riyadh. Iya. Agensi di Arabnya? Namanya Afdal. Afdal itu ada di Riyadh. Iya, di Riyadh. Nah terus gimana perlakuan di Afdal? Seperti apa? Ya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan sponsor sama saya. Katanya di sana kan cuman menunggu 1 minggu, menunggu bikin igoma. Igoma itu KTP kalau di sini. Kalau di sana kan namanya igoma. Terus sama ATM juga. Katanya nanti kalau udah 1 minggu di sana, saya bakalan dapat majikan, katanya gitu. Ternyata sampai sebulan 15 hari belum juga dapat majikan. Terus perlakuan di sana, Mbak Sus boleh pegang HP atau istilahnya di kamar kayak gimana atau seperti apa perlakuan di Ya, Afdal? dari pertama datang kita semua tas apa langsung digeledah, HP disita, nggak boleh pegang HP, obat-obatan disita semua. Kalau ada orang sakit minta obat nggak dikasih, malah dibilangnya Indonesia drama kayak gitu. Mbak Sus pernah mendapatkan perlakuan kasar di Afdal? Kalau sama saya mah nggak pernah, tapi kalau teman-teman yang dulu dia pernah, ada yang dipukul, ditampar katanya gitu. Mbak Ada Sus yang nggak disiram. pernah disiram air. Enggak. Jadi perlakuan ke Mbak Sus sih tidak sampai ada kekerasan. Enggak, karena saya kan tahu bahasa Arab, jadi terus sekolah juga langsung lulus ujian tuh. Nah, Mbak Sus dengan mengetahui keadaan di sana meminta pulang ke keluarga. Iya, saya kan bilang pas telepon sama suami kan, saya bilang kalau di sini itu ilegal. Terus yang ngurus saya itu katanya dulunya pernah membunuh TKW. Emang pernah ada meninggal di TKW di Afdal? Ada. Saya pertama baru datang itu ada orang sakit karena dia pengen makan nggak bisa masuk, minum nggak bisa masuk, dia minta Indomie nggak dikasih. Terus sampai
2 minggu saya di situ, dia meninggal karena dia pengen minta periksa kan ke dokter. Dia bilang biarin aja, dia suruh mati kalau nggak bisa jalan ke bawah. Kan dia lemes, nggak bisa jalan, terus dipaksain suruh jalan sampai jatuh di tangga. Terus akhirnya meninggal. Iya, pas dia mau meninggalnya malamnya dibawa ke rumah sakit. Terus pulang jam 3 malam dia meninggal. Terus dipulangkan ke Indonesia. Enggak, kata dia emang orang kantor ngomongnya dipulangin ke Indonesia. Tapi setelah 1 minggu teman saya ada yang kesurupan sama arwahnya yang meninggal itu. Sampai 8 kali kesurupan. Katanya dia minta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia dan dia katanya kedinginan. Dia katanya yang ngerasukinya ngomongnya, saya kedinginan, tolongin saya, pulangkan saya ke Indonesia katanya gitu. Terus dia minta dilepasin dalam karung katanya. Tapi Mbak Sus sendiri nggak melihat kalau jenazahnya dikarungin. Enggak, karena TKW yang lainnya nggak boleh melihat dan nggak boleh masuk ke kamar yang meninggalnya. Jadi Mbak Sus mengetahui kalau di Abdal itu para TKW itu banyak yang mendapat perlakuan kasar. Iya. Ada berapa banyak itu? Ya banyak pokoknya, sekitar nggak tahu. Pas itu ada demo juga, ada yang dicekek gara-gara dia melawan sama Madam Ramzi. Mbak Sus berangkat dari Cirebon berapa orang? Kalau kayaknya berapa? Ya banyak. Ada 14. 14 orang dari Cirebon. 14. Ada Bukan dari Cirebon, dari Palu campuran. dari Cirebon berapa? Dari Cirebon Melalui sponsor yang Mbak sebut tadi? 6 orang. Kalau dari sponsornya saya yang bareng cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Nah, itu yang satunya tuh gimana tuh? Yang satunya kan namanya Konipa. Saya pikir dia itu kalau sesama TKW kan saling melindungi kan. Ternyata dia enggak. Dia malah sekongkol sama orang kantor, sama sponsornya juga. Saya pas telepon sama suami di sini, terus saya kan ngelaporin kalau di PT Abdal itu ada orang meninggal, terus dia nggak terima, dia aduin saya ke orang kantor kalau saya itu udah mengabarkan kalau di sini ada orang meninggal. Terus Mbak Sus diapain sama orang kantor? Nggak diapa-apain, cuman dimarahin aja, diancem katanya, awas aja kamu kalau bocor-bocorin lagi katanya gitu. Nah, Mbak Sus, proses kepulangan Mbak Sus dari Arab itu seperti apa? Saya kan pas katanya suami ngomong sama saya dalam waktu 3 minggu saya bakalan dipulangkan. Terus Ya, saya 3 kali tanda tangan. di Abdal Iya. untuk Di situ sih tercantumnya karena bahasa Arab saya kurang ngerti, nggak tahu juga. Ya mungkin karena di situ yang ada bahasa Inggris juga, itu pernyataannya kalau saya itu nggak diapa-apakan di sana. Nah, perjalanan dari Abdal menuju bandara di Arab Saudi seperti apa prosesnya, misalkan visanya atau paspornya itu seperti apa? Visa kayak visa itu jalan-jalan, bukan visa asli kerja, bukan. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ada tercantum paspor TKW kan gitu. Sekarang mah nggak ada, sama kayak paspornya mau jalan-jalan itu. Dari Abdal ke bandara dikawal oleh agensi atau seperti apa? Nggak ada, kayaknya suruhannya Suruhan dari PT Bahtera. Itunya apa? Dari Jakartanya. Enggak, di Arabnya? Kalau di Arabnya ada lagi, dari sananya ada lagi yang jemput, kayak semacam supir suruhannya itu. Dari Abdal ke bandara? Iya. Oh, berarti diantar sampai bandara? Iya. Oleh pihak agensi? Iya. Diantar juga sama madam di sananya yang kerja di kantor itu. Sampai masuk ke imigrasi Arab? Iya.
Berarti dikawal oleh pihak Abdal. kawannya. Nah, terus Mbak Susi, harapannya nih setelah Mbak Susi berkumpul lagi sama keluarga seperti apa? Ya saya pengennya kan kalau bisa saya pengen membantu teman-teman saya yang ada di sana, terus ngusut juga itu sponsornya. Sponsornya Usut. Emang ada pesan dari teman-teman Mbak Sus yang di sana gitu? Iya banyak. Apa itu pesannya? Dia minta tolong sama orang KBRI suruh mulangin dia semua di sana. Jadi teman-teman Mbak Sus yang masih di Abdal di penampungan itu minta tolong ke Mbak Sus agar bisa dipulangkan. Oke, Mbak Sus makasih ya.